Ibu ucapkan kepada anak kelas 11 IPS. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari bab 3 yaitu tentang ketenaga kerjaan. Jadi persiapkan diri kalian, tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dan salam SMB. Semangat fraternitas. Tujuan pembelajaran dengan giat terus-menerus dan sukacita, siswa dapat mengetahui upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menganalisis sistem upah tenaga kerja, kemudian menganalisis pengangguran dan dampak dari pengangguran. Meningkatkan kualitas tenaga kerja ini ada 3, anakku. Yang pertama, pemerintah. Apa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan. Nah, seperti yang kita lihat, banyak pelatihan-pelatihan yang dibuat pemerintah agar mendapatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pihak swasta. Nah, di pihak swasta ini biasanya pihak swasta atau sekolah mempunyai hubungan dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya, kita bisa melihat banyak sekali mahasiswa atau para praktek-praktek SMA atau SMK, mereka magang ke tempat perusahaan yang diutus dari sekolah. Nah, itu juga merupakan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mereka bersekolah, tetapi mereka juga prakteknya langsung ke perusahaan, sehingga ketika dia nanti melamar pekerjaan, dia nanti sudah mengetahui apa sih bagaimana dunia pekerjaan itu dan dapat meningkatkan keterampilannya. Nah, yang ketiga, individu. Nah, di individu ini kita membekali diri kita untuk mendapatkan pekerjaan kita di masa depan. Contohnya dengan bersekolah. Kalaupun tidak bersekolah, kita belajar, misalnya contoh, kita mempunyai keterampilan dalam menjahit, tentunya kita akan mempelajari bagaimana sih menjahit itu dan meningkatkan kualitivitas kita dalam menjahit, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kerja kita. Bahkan kita bisa membuka usaha kita tanpa. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem upah. Sistem upah itu kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi. Apa itu kompensasi? Yaitu bayaran atau upah yang diterima pekerja. Jadi ketika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan balas jasa dari kita bekerja itu, yaitu apa? Upah atau gaji. Di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut Iman Swepomo, upah terdiri atas komponen-komponen. Yang kita lihat yang pertama, upah pokok. Nah, upah pokok ini, nakku, upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaannya dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi, sebelum kita bekerja, kita telah ada kesepakatan kita antara para pemberi pekerjaan dengan yang melakukan pekerjaan itu. Nah, di sini kita bisa lihat upah pokok itu berapa upah pokok yang harus kita terima dari pekerjaan kita. Contohnya, jika kita bekerja misalnya menjaga rumah makan. Nah, di situ kita nanti diberikan upah pokok berupa gaji setiap bulannya, sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh para rumah makan dan yang menjaga rumah makan itu tadi. Contoh lainnya, upah pokok. Misalnya, gaji seorang guru akan diberikan setiap bulan berdasarkan kesepakatan antara pimpinannya dengan guru tersebut. Nah, yang kedua, tunjangan pokok. Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Jadi, nakku, di tunjangan pokok ini tidak mempengaruhi jumlah kehadiran. Misalnya tunjangan untuk anak, nah tunjangan untuk lokasi tempat tinggal, ataupun tunjangan untuk suami baik pun istri. Nah, itu tidak mempengaruhi kehadiran atau absen. Jadi tunjangan ini memang diberikan kepada si tenaga kerja itu tadi setiap bulannya. Nah, yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan ini diberikan dengan upah tiap bulannya juga, tetapi tidak tetap. Nah, tunjangan ini misalnya tunjangan untuk transportasi. Nah, dari mana Bu bisa dilihat tunjangan untuk transportasi itu? Dilihat dari absen. Nah, tenaga kerja atau para pekerja dilihat dari daftar kehadirannya setiap bulannya. Misalnya, berapa absennya, berapa sakitnya. Dari situ perusahaan bisa memberikan berapa transportasi atau biaya yang diberikan perusahaan kepada dia. Ini dilihat dari absennya. Kalau nggak masuk bekerja, berarti biaya transportasi tidak diberikan. Bisa juga ini termasuk biaya makanan. Jadi ada suatu perusahaan itu, nakku, dia ada yang memberikan biaya makanan kepada para tenaga kerjanya. Jadi kalau tenaga kerja yang tidak masuk, tentunya tidak diberikan biaya makanan atau transportasi.
Faktor yang mempengaruhi upah. Nah, yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, penawaran ini biasanya yang ditawarkan oleh si pimpinan perusahaan atau yang pemberi kerja. Nah, sedangkan permintaan dari tenaga kerja itu mungkin mereka akan membutuhkan yang namanya gaji sesuai dengan bidang mereka. Nah, sebelum kita mendapatkan pekerjaan, tentunya kita bertemu dengan yang memberi pekerjaan dan kita sebagai pelamar. Nah, di situ mungkin kita akan dilakukan yang namanya tes untuk masuk ke perusahaan tersebut. Nah, yang kedua kita melakukan tes wawancara. Nah, biasanya para pemberi kerja dan yang melamar pekerjaan menentukan kesepakatan antara gaji dari penerima pekerjaan itu. Yang kedua, kesempatan pemberi pekerja dan penerima pekerjaan. Nah, seperti yang kita lihat di negara kita banyak sekali yang mencari pekerjaan dibandingkan yang memberi pekerjaan. Nah, di sini itu terjadi yang namanya seleksi, yaitu seleksi pelamar pekerjaan. Contohnya di sini ada mencari pekerjaan, misalnya mencari tenaga akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, ada pelamarnya 10. Kita lihat gambar. Nah, dari 10 orang tersebut kita bisa dicocokkan dari tes tertulis, mungkin dilihat dari kemampuannya. Nah, dari kemampuannya itu lanjut ke tes wawancara. Nah, di tes wawancara di situ ada kesempatan untuk tenaga kerjanya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari si pimpinannya. Nah, dari situ jika pimpinannya sudah merasa dia pantas dan layak kerja di perusahaannya, maka akan diterima. Nah, di situ terjadi yang namanya kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Nah, upah minimum. Jadi upah minimum ini yaitu upah yang diterima para pekerja berdasarkan kawasan atau regional tempat di mana mereka tinggal. Tentunya setiap daerah mempunyai upah minimum yang berbeda berdasarkan di daerah tinggalnya apa. Nah, di sini di upah minimum ini harus diterima oleh pekerja di setiap bulannya, di mana para pekerja mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu pengangguran. Apa sih yang namanya itu pengangguran, Bu? Jadi pengangguran ini adalah orang yang tidak bekerja atau yang mencari pekerjaan, bekerja kurang lebih dari 2 hari, dan seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, anakku. Nah, kita lihat tingkat pengangguran itu yaitu tingkat membandingkan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pengangguran dan penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan orang menganggur? Yang pertama, pengangguran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran konjungtur. Nah, di sini berkaitan dengan turunnya perekonomian suatu negara. Misalnya, jika terjadi penurunan perekonomian suatu negara atau krisis moneter, tentunya anakku, produk-produk itu sulit didapatkan dan terjadi yang namanya harga yang melambung tinggi. Nah, di sini mungkin para perusahaan akan menutup usahanya. Karena kenapa? Karena untuk menjualkannya mereka juga tidak lagi mampu. Nah, jika produksinya tidak ada lagi, tentunya akan memberhentikan karyawannya. Jadi ketika karyawannya berhenti, tentunya karyawan akan sulit mendapatkan pekerjaan lagi atau akan mencari pekerjaannya lagi. Nah, yang kedua, pengangguran struktural. Nah, di pengangguran ini terjadi karena perubahan struktural atau perubahan komposisi perekonomian. Misalnya dari sektor perkebunan atau sektor pertanian beralih kepada sektor industri. Tentunya jika orang mau bekerja di sektor industri, tentunya mereka harus lebih tahu menggunakan teknologi. Mereka juga harus memiliki kemampuan atau harus memiliki yang namanya sekolah dan pendidikan. Nah, jika mereka tidak memiliki ketiga itu, maka mereka sulit bekerja dalam sektor industri. Nah, biasanya orang-orang akan menganggur jika terjadi perubahan yang seperti ini.
Pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional itu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer yang mempertemukan pemberi kerja dan pelamar pekerja. Misalnya, perusahaan yang bergerak pada produk kecantikan, dia membutuhkan tenaga kerja, SPG. Nah, kemudian ada seseorang yang lulusan dari teknik industri. Mereka masuk melamar ke pekerjaan itu. Nah, itu sangat sulit karena kenapa? Tidak nyambung dengan latar belakang pendidikannya. Nah, di sini yang terjadi kesulitan antara yang memberi pekerjaan dengan yang melamar, tidak sesuai apa yang dibutuhkan dengan apa yang melamar, yang datang yang melamar. Misalnya, contoh perusahaan yang bergerak di dalam bidang angkutan umum, tetapi yang melamar pekerjaan itu semuanya adalah perempuan. Nah, di situ mungkin sulit untuk mendapatkan yang namanya tenaga kerja dan yang mendapatkan yang namanya pelamar kerja. Nah, yang keempat, pengangguran musiman. Nah, ini yang sering terjadi pada daerah kita juga, yaitu pengangguran musiman, di mana ini terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerja, dan musim yang satu dengan musim lainnya. Contohnya di sektor pertanian. Sehabis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Misalnya, kita telah memanen yang namanya bawang. Setelah bawang itu tadi panen, tentunya kan kosong. Kita menunggu waktu nanam bawang itu tadi sampai panen, kan gitu kan aku. Nah, sekarang jenis pengangguran menurut waktu lama kerja, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini yaitu di mana situasi sama sekali tidak bekerja aku. Memang betul-betul menganggur, tidak ada pekerjaan sampingan atau lebih dari 2 hari itu tidak ada. Di sini benar-benar menganggur dan benar-benar orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, yang kedua, setengah menganggur. Nah, pengangguran setengah menganggur ini situasi ketika orang bekerja kurang dari 15 jam per minggu. Nah, ini disebut setengah menganggur. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuannya aku. Jadi, pengangguran terselubung ini terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimal. Ini misalnya saya membuka kafe, ibu membuka kafe, ada tenaga kerja ibu 10 orang. Sebenarnya jika dilakukan dengan 6 orang aja juga sudah bisa. Tapi kebanyakan yang bekerja sehingga pekerjaan itu tidak lagi optimal. Nah, jadi 4 orang itu termasuk yang namanya pengangguran terselubung. Cara-cara mengatasi pengangguran, yang pertama pengangguran siklis. Ini pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena resesi. Nah, penurunan ini mengakibatkan melemahnya permintaan akan barang. Akibat menurunnya permintaan barang, produksi barang juga akan berkurang. Nah, dampak dari mengurangi produksi adalah terjadinya penurunan investasi. Nah, jika keadaan ini berlangsung lama, perusahaan akan mengurangi pekerja dengan jalan memutuskan hubungan kerja atau PHK atau menghentikan usahanya sama sekali. Nah, jika para perusahaan mem-PHK tenaga kerjanya, maka seseorang akan menganggur. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan membuka lapangan pekerja baru, atau cara lain dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta memperluas pasar barang atau pasar yang sudah ada harus dipertahankan. Jadi kan misalnya ada gitu suatu perusahaan yang sama dengan perusahaan yang memecat karyawannya itu tadi. Nah, yang kedua, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi. Misalnya, dari ekonomi yang bersifat agraris bergeser ke ekonomi industri. Nah, yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional yaitu pengangguran yang tidak dapat dihilangkan sama sekali dan hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi pengangguran ini mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak langsung lebih cepat. Cara lainnya menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Jadi dilihat penyusunan tenaga kerjanya itu di mana yang butuh, di mana yang tidak. Sedangkan cara mengatasi pengangguran struktural itu tadi yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai siap untuk berkarir
pada pekerjaan yang baru atau memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, kemudian meningkatkan mobilitas tenaga kerja yang ada dan modal yang ada, dan mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Jadi di cara mengatasi pengangguran struktural ini yaitu meningkatkan bidang kita. Contohnya jika bidang kita itu menjahit, maka kita meningkatkan bidang kita menjahit. Cara mengatasi pengangguran struktural itu tadi yaitu di mana kita meningkatkan karir kita pada pekerjaan kita. Nah, ataupun jika tenaga kerja yang lama terlalu banyak bisa dipindahkan ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, bisa juga dengan cara meningkatkan kreativitas kita, di mana meningkatkan usaha-usaha kita, meningkatkan usaha kita yang baru dan kreativitas kita, atau meningkatkan keterampilan yang ada pada diri kita. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan lengkapi catatannya. Nah, untuk materi kita pada pertemuan ini, nilai-nilai SFD apa yang dapat kamu ambil, refleksikan ke dalam diri kamu. Tetap semangat, salam sehat dan salam SFD.